Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, perkenalkan saya Heri Saputra selaku observer, kemudian Bu Nelly selaku coach, dan Bu Wiwi selaku coachee. Ya, di sini kami akan mempraktekkan terkait dengan praktek coaching ya untuk akademik. Eh, Mohon izin Ibu Restu selaku fasilitator dan juga Ibu Yuni selaku pengajar praktik. Izinkan kami untuk mempraktikkan kegiatan coaching bersama dengan observer. Dalam hal ini saya selaku observer. Ya Bu Assalamualaikum ya. Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Nelly. Bagaimana Ya, kabarnya Bu? ya, Alhamdulillah baik. Gimana juga Pak Heri kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nelly. Baik. Oke. Gimana nih Bu Nelly? Apa yang bisa saya bantu? Kayaknya penting banget kayak ini. Iya Pak, sebenarnya maksud saya itu menghubungi Pak Heri. Kan saya mau mengadakan coaching terhadap rekan saya, Bu Wiwi. Nah, saya Iya, mau iya, iya. minta bantuan Pak Heri untuk menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching dengan Bu Wiwi, Pak. Nah, Mm. saya minta bantuan Bapak supaya saya dapat mengobservasi kemampuan saya gitu, Pak. Nah, jadi dengan kemampuan coaching Oh, iya, iya, saya, iya. agar saya bisa tahu kekurangan diri saya gitu, Pak. Oke, baik-baik. Jadi maksud Bu Nelly di sini ingin meminta saya untuk menjadi observer ya Bu ya, karena Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Wiwi ya, sebagai coachee seperti itu. Begitu ya Bu Nelly Iya, ya? benar Pak, Oke, betul baik-baik. sekali. Oke, baik. Bentar ya Bu Nelly ya, saya ambil catatan dulu. Kira-kira apa nih nanti yang akan saya bisa nilai. Siap Pak. Oke, baik. Jadi rencananya Bu Nelly akan mengadakan coaching ya dengan Bu Wiwi tadi. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Kira-kira apa nih yang bisa saya nilai dari Bu Nelly sendiri? Jadi gini Pak, saya itu dalam proses coaching ini minta Mm-mm. Bapak untuk menilai diri saya Pak. Jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, mulai dari gaya saya berbicara, intonasi saya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah coaching mengutarakan permasalahannya. Nah, jadi saya ingin melihat bagaimana intonasi saya dalam menanggapi dan bagaimana pelafalan saya, penjelasan ucapan saya. Nah, jadi dari sisi itu saya ingin Bapak mengamatinya. Gitu, Pak. Oke, baik-baik. Jadi di sini Bu Nelly ingin minta ya diamati, diobservasi terkait dengan gaya belajar ya tadi ya Bu Nelly sampaikan, kemudian juga intonasi intonasi ya dari Bu Nelly terkait dengan nanti ketika melakukan coaching dengan Bu Wiwi yang di sini akan jadi coach di sini. Oke, baik. Nah, dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin apa ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwi Bu Nelly gitu. Hmm, iya Pak, baik. Jadi nanti saat saya sedang coaching dengan Bu Wiwi, saya ingin kompetensi yang dinilai tadi menjadi lebih baik lah. Nah, jadi saya ingin menjadi Mm. pendengar yang baik, mendengarkan dengan penuh rasa lah gitu saat beliau mengutarakan Iya, permasalahan iya. dan mengambil solusinya secara mandiri gitu Pak. Oh, iya, iya, baik. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi yang terkait dengan yang ingin diamati itu Bu Nelly ingin menjadi pendengar yang baik ketika nanti si Koci itu bicara atau ngobrol dengan Bu Nelly selaku coach seperti itu. Bukan begitu ya Bu ya? Oke, jadi nah dari tadi ya, tadi disampaikan ingin menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, terkait Ya, dengan hal Pak. itu indikator apa sih terkait dengan kompetensi mendengar yang baik itu sebagai contoh kira-kira apa nih? Oh, bagian ini atau bagian seperti apa? Hmm. Jadi bagian yang ingin kompetensi itu fokusnya adalah pada saat ini saya ingin memberikan respon kepada coachi, bagaimana dan seperti apa saya Hmm. mendengarkan dan merespon perkataan coachi itu Pak, gitu Pak. Oh, ya ya baik. Jadi sebagai contoh ya Bu Nelly itu ingin melihat bagaimana Bu Nelly itu respon Bu Nelly ya, respon Bu Nelly itu ketika nanti si Koci itu berbicara seperti apa, respon dari Bu Nelly itu sudah baikkah atau seperti apa. Sehingga harapannya
nanti ketika menurut Bu Neli respon Bu Neli bagus supaya si coach itu bisa terbuka nanti seperti itu Bu ya. Itu harapan dari Bu Neli. Bukan begitu ya Bu ya? Ya, betul Pak. Jadi saya itu karena saya ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Eh, jadi contohnya adalah si coach itu nanti merasa nyaman bicara dengan saya, kemudian terbuka mengungkapkan segala permasalahannya, kemudian unek-uneknya nanti, dan kemudian nanti saya bisa memancing dia untuk menggali potensi dan permasalahannya Pak, sehingga si coach nanti menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu. Dan itu yang ingin saya capai sih, Oke, oke, oke. Pak. Iya, ya. Jadi saya ulangi ya Bu ya, yang Ya, ingin ya, Pak. dilihat, diamati dari nanti Ya. percakapan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama terkait dengan bagaimana respon Bu Neli sendiri terhadap Koci. Kemudian berikutnya nanti harapannya adalah bisa nggak sih ketika nanti respon Bu Neli bagus, nanti si Koci bisa mengungkapkan permasalahannya dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Dan satu lagi tadi kalau saya bisa simpulkan, nanti Bu Neli bisa mendengarkan, kemudian nanti harapannya dari Bu Neli, si Koci itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang akan menjadi solusinya. Begitu ya Bu ya. Iya, Jadi betul, Pak. indikatornya ada tiga tadi yang ingin saya nilai Iya, seperti itu. iya, Ya, baik. betul. Betul, betul, Oke. Pak. Ah, Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bu mau dimulai nih Ibu melakukan coachingnya? kalau bisa sih, Pak, waktu sekarang ini bisa nggak sih, Pak? Kebetulan saya juga kan akan melakukan coachingnya via daring nih, Pak, dengan Bu Wiwi. Jadi, kalau bisa biar Oh iya, sekalian. Kalau boleh sih. iya, iya, iya. Oke, boleh Bu. Kebetulan sekarang saya masih free nih, masih kosong. Jadi bisa sekalian nih, kita bisa ngobrol, kemudian nanti saya bisa sekalian bisa mengamati begitu. Jadi Eh, nggak perlu ada apa butuh waktu yang lain gitu ya. Boleh Bu, silakan baik. untuk dilanjutkan. Iya, baik, Pak. Setelah kalau gitu saya menghubungi Bu Wiwi dulu ya, Pak ya. Ya, silakan Ibu. Sekalian saya amati ya Bu ya. Assalamualaikum, Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Neli. Gimana Selamat kabarnya siang Bu Bu Neli. Wi? Selamat siang. Alhamdulillah. Iya. Gimana Bu Wi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oh iya Bu, selamat siang. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Oh ya, eh, boleh. Gimana nih? Apa yang ingin dibicarakan hari ini, siang ini Bu? Ya, mohon maaf ya Bu ya, saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih siang-siang ini. Tidak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ya, Begini loh Bu, saya tuh mau curhat tentang masalah ya. saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Insya Allah bisa. Kebetulan saya hari ini lagi tidak ada kegiatan. Silakan Bu Wiwi, ada apa permasalahannya? Ya, sebenarnya sih saya pengen dapetin solusi dari masalah yang saya sedang hadapi, Bu Neli. Ya, masalah apa itu Bu? Kira-kira boleh disampaikan dengan saya? Ibu ingat tidak ya, waktu beberapa hari yang lalu itu ada pengawas sekolah datang, kemudian melakukan supervisi di kelas. Nah, pada saat itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Teguran seperti apa itu? Eh, saya dapat teguran dari pengawas kalau pengawas itu mengkritik tentang proses belajar mengajar saya. Proses yang bagaimana Bu? Apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik Ya, seperti itu? ya, sepertinya sih beliau keberatan ya Bu ya, waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu? Ya, sejujurnya sih saya sudah menyampaikan kepada beliau. Kalau selama ini saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai materi dari berbagai sumber. Ada yang dari buku referensi perpustakaan, ada yang mengacu pada media-media lain. Yang penting mengacu pada kurikulum yang berlaku. Ketika saya sampaikan itu, beliau merasa tersinggung.
Oh, masalahnya begitu. Kalau saya boleh tahu, Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu Neli, selain menggunakan media dari berbagai sumber, saya juga menayangkan video pembelajaran guna memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Hmm, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Um, Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa sehingga itu mereka itu bisa termotivasi dalam belajar. Oh gitu ya Bu ya, oke. Sebenarnya sih itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana hasilnya saat Ibu belajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter dan cara belajar siswa pun kan itu berbeda-beda ya Bu ya. Nah, bagaimana itu Bu? Ya, betul juga sih Bu. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang belajarnya itu kurang maksimal. Itulah gunanya buku teks sebagai sumber belajar ya Bu ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu Wiwi bisa menggunakan buku pelajaran sebagai sumber belajar Bu. Itu. Nah, iya, iya Bu ya. Iya benar juga sih Bu. Saya pikir juga begitu. Ada benarnya juga. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita? Terus terang sih Bu ya, saya hari ini merasa gimana ya? Sebenarnya masih resah gitu ya. Di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Jadi akibatnya pekerjaan lain juga apa ya? Jadi terganggu dan terbengkalai Bu. Gitu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa resah, tidak nyaman selama ini sebenarnya ya Bu? Kira-kira. Sebetulnya sih yang membuat saya resah itu karena ibu pengawas itu melaporkan saya ke kepala sekolah. Jadi saya takut nanti ada masalah di kemudian hari, Bu Nelly. Oh, seperti itu. Jadi gini, jika saya menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah pada saat supervisi itu ya. Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Kemudian pengawas melaporkannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Bu ya kira-kira Bu. Ya, ya benar Bu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira saya dipanggil nggak ya? Atau saya ditegur dengan kepala sekolah nantinya? Hmm. Kalau menurut saya ya Bu ya, Ibu Wiwi bisa mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah dan harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Itu sih menurut saya Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu Wiwi sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Ya, saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi yang terbaik. Lalu apakah ada hal lain yang bisa dilakukan selain itu, Bu? Saya sih sebenarnya pengen juga menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau. Dan kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya. Bagus sekali, Wiwi. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dan sependapat dengan ide Ibu yang cemerlang. Nah, eh, jadi mudah-mudahan ide itu bisa berjalan ya, Ibu ya. Seperti Ya, itu. syukurlah Bu. Sekarang saya merasa lega karena sejujur saya takut Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan atau kepala sekolah. Khawatir salah langkah Bu. Syukurlah, tapi Ibu sudah merasa lega. Lalu Bu, dari yang Ibu rencanakan tadi ya Bu ya, komitmen apa nih yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Apa kira-kira komitmennya? Yang jelas sih dalam proses belajar
belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, Oke, bagus ya Bu ya. Jadi selain itu, tadi kan Ibu sudah ada komitmen. Nah, sekarang kan kira-kira kan itu kita perlu dukungan. Nah, sekarang ini kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam melakukan dukungan tersebut? Untuk melakukan dukungan tersebut kira-kira apa itu? Ya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman guru atau rekan sejawat atau yang serumpun dengan mata pelajaran saya, dalam hal ini pelajaran biologi, dan Ya. kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Wiwi. Semoga nanti bisa segera terselesaikan dan Ibu Wiwi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu Wiwi ya. Ya, dan terima kasih ya Bu Nelly sudah bersedia mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik buat siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu Wiwi. Ya, Bu, maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Nelly. Ya, sama-sama juga Ibu Wiwi. Ya, Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, baik Bu Nelly. gimana Oke, Pak oke, Eri? oke. Tadi ya udah keren ya. Tadi saya sudah mendengarkan, sudah mengamati coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Wiwi tadi. Nah, sekarang apa nih perasaan Bu Nelly terkait tadi sudah melakukan coaching? Iya, Alhamdulillah Pak Eri, saya senang sekali karena mendapatkan respon yang baik dari Koci. Uh, dalam hal ini Bu Wiwi, yang artinya percakapan proses coaching saya dengan Koci itu berjalan dengan Mm-mm. baik, Pak. Dan mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan, yakni menjadi pendengar yang baik, gitu Pak. Oke, baik-baik ya. Eh, begitu ya Bu Nelly ya. Jadi ada beberapa catatan dari saya. Jadi seperti yang tadi Bu Nelly minta bahwa ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian si coach merasa nyaman ketika dilakukan coaching dengan Bu Nelly sebagai coachnya. Tadi sudah bagus ya Bu Nelly sudah nampak. Jadi Ibu sudah melakukan itu. Kemudian tadi bahkan si coach tadi nyaman, kemudian dia terbuka, kemudian bahkan enak menyampaikan unek-unek atau permasalahan si coach tadi. Bagus Bu Nelly. Oke, oke, oke. Nah, berikutnya udah nih terkait dengan kompetensi yang tadi sudah dilaksanakan. Jadi kemudian ya untuk ke depan nih proses coaching berikutnya nih seperti apa kira-kira yang mau ditingkatkan kalau nanti ada coaching kembali yang dilakukan oleh Bu Nelly. Ya Pak, Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan artinya saya sudah berhasil ya Pak dalam melakukan coaching itu. Nah Iya, iya. sekarang kalau saya lihat sekarang ini berdasarkan pengamatan Pak Heri tadi, saya sudah menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan dengan rasa. Mungkin kompetensi berikutnya yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Uh, Mungkin Hmm. saya harus sudah bisa menyiapkan respon dari coaching tadi sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin begitu kali ya Pak untuk kompetensi Iya, selanjutnya. iya, iya. Oke, ya baik. Jadi untuk ke depan, kalau yang tadi mendengarkan dengan rasa, kemudian membuat si coaching nyaman, untuk ke depan, kalau ada coaching kembali yang ingin Ibu tingkatkan adalah bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya tadi Bu ya. Oke, baik, baik. Nah, untuk selanjutnya ini ada catatan saya Bu ya, lebih detail. Kalau tadi kan secara umum, nah mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, kemudian nanti bisa saya foto, bisa saya scan, kemudian nanti saya bisa kirim ke WA ya melalui WA ke Bu Nelly. Nah, kemudian mudah-mudahan ya ke depan Bu Nelly bisa mengembangkan ya kemampuan coaching ini lebih baik, tentunya bisa menjadi coach yang mampu menggali solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada si coach itu sendiri. Kayak begitu ya Bu Nelly ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Pak Eri sudah meluangkan waktunya untuk menjadi partner saya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ke depannya sehingga Koci bisa menjadi lebih nyaman dengan saya dan dapat menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab ya Pak.
Iya, iya, oke, oke, baik Bu. Sama Bu Nelly, terima kasih juga. Kemudian mohon maaf ya kalau saya belum maksimal ya memberikan pengamatan kepada atau saran kepada Bu Nelly. Mudah-mudahan ke depan kalau nanti kita bisa berkesempatan untuk bertemu seperti ini lagi ya bisa kita tingkatkan kembali. Oke, Bu Nelly, saya undur diri ya Bu Nelly ya. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Bu Nelly. Terima kasih Iya, Pak sekali lagi. Terima kasih ya Pak. iya. Oke, Oke. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikianlah kegiatan coaching kami, praktek coaching kami pada kesempatan kali ini dari kelompok satu. Saya selaku observer, kemudian Bu Nelly selaku coach, dan juga Bu Wi selaku coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.